Lionel Messi pemain kedua terbanyak raih trofi. Setelah turut mengantarkan Barcelona menjuari Copa del Rey kali ini dengan menghancurkan Athletic Bilbao 4-0 lewat 2 golnya, Messi kini sudah 37 kali mengangkat trofi juara dalam berbagai turnamen dan kompetisi sepak bola yang diikutinya. Jumlah itu sama dengan yang diperoleh Andre Iniesta dan Maxwell, namun terpaut 5 trofi dari Dani Alves. Ke-37 trofi Messi yang direbut terdiri dari 10 juara La Liga, 7 Copa del Rey, 8 piala Super Spanyol, 4 trofi Liga Champions, 3 piala Super Eropa, dan 3 piala dunia klub, serta 1 medali emas Olimpiade dan 1 piala dunia U20. Mengingat dia masih berkiprah dan tidak pernah luntur aura kebintangannya, Messi diperkirakan bisa melampaui pencapaian yang ditorehkan oleh Dani Alves sebagai pemain sepak bola paling banyak memperoleh trofi di dunia saat ini. Berikut 10 pemain sepak bola di dunia yang paling sering mengangkat trofi juara. Yang pertama, Dani Alves, 42 trofi. 2 hingga 4, Lionel Messi, Maxwell, dan Andres Iniesta dengan 37 trofi. Kelima, Ryan Giggs dengan 36 trofi. 6-7, Sir Kenny, Dalglish, dan Gerard Pique dengan 35 trofi. 8, Vitor Baia, 34 trofi. 9 hingga 10, Cristiano Ronaldo, dan Xavi 33 trofi. Inter Milan mulai lirik kemungkinan barter Lautaro Martinez dengan Griezmann. Mengutip laporan La Gazzetta dello Sport, peluang kepindahan Lautaro Martinez menuju Barcelona semakin dekat. Pihak Barca dan Inter Milan dilaporkan sudah beberapa kali bertemu untuk bernegosiasi. Di sisi lain, pernyataan agen Lautaro Martinez, Alberto Yake, yang menyebutkan bahwa kliennya memiliki ketertarikan untuk bertandem dengan Lionel Messi beberapa waktu lalu, menjadikan kemungkinan ini semakin dekat. Lautaro yang sudah 3 musim membela Inter, belakangan kerap dikaitkan dengan Barcelona. Hanya saja Inter masih menahan diri untuk mengambil keputusan sebab masih mencari sosok yang tepat menggantikan peran Lautaro. Lautaro sangat diandalkan di lini serang Inter musim ini. Bersama Romelu Lukaku, Lautaro menjelma menjadi duet yang paling mematikan di benua Eropa saat ini. Pertukaran Lautaro dan Griezmann dianggap sebagai solusi yang tepat. Bagi Inter, level permainan Griezmann dianggap tak jauh berbeda. Begitu pula dari sisi harga, sehingga opsi barter diyakini tak akan terlalu merugikan. Sementara bagi Barcelona, Griezmann dianggap sebagai pembelian gagal. Striker Prancis itu sulit padu dengan Lionel Messi. Meskipun di sisi lain, Barcelona juga masih memendam hasrat memulangkan Neymar dari Paris Saint-Germain. Satu pertanyaan setelah final Copa del Rey, apakah Lionel Messi bertahan di Barcelona? Kontrak Lionel Messi akan habis pada Juni 2021, tapi sampai sekarang dia belum juga memutuskan apakah dia bertahan atau pindah. Namun Joan Laporta yakin La Pulga bakal bertahan di Camp Nou musim depan. Saya yakin dia ingin bertahan, dan kami akan melakukan segala daya kami agar dia bertahan. Hari ini kami melihat bahwa dia dikelilingi oleh tim yang hebat. Mereka memainkan sepak bola yang sangat bagus, kata Laporta. Koeman pun juga ingin Lionel Messi bertahan di Barcelona. Namun Koeman hanya bisa berharap dan dia tidak tahu apa yang akan dilakukan La Pulga. Mudah-mudahan ini bukan final terakhirnya. Semua orang ingin Lionel Messi bertahan, tegas Koeman. Jordi Alba, salah satu pemain senior di Barcelona, juga tidak tahu keputusan apa yang bakal diambil oleh Messi. Namun Alba tidak pernah ragu pada komitmen Messi dengan Barcelona. Saya sudah bilang berulang kali, Messi akan jadi orang yang memutuskan dan orang yang akan mengatakannya ketika dia harus melakukannya. Dia berkomitmen pada klub ini, yang merupakan klub dalam hidupnya, kata Alba. Lionel Messi tidak berikan komentar apapun terkait masa depannya usai final Copa del Rey. Messi lebih tertarik untuk bicara tentang laga dan perasaan spesial yang kini dia rasakan. Juara Copa del Rey selalu spesial dan fans sangat menikmatinya. Ini adalah klub yang terbiasa dengan final dan kami sangat menikmatinya, tegas sang kapten. Barcelona Raja Copa del Rey semakin ngacir jauh Real Madrid. Pada final Copa del Rey kali ini, Athletic Bilbao dikalahkan oleh Barcelona di La Cartuja Sevilla. Pasukan Ronald Koeman menghajar Bilbao dengan skor 4-0. Lionel Messi menjadi protagonis melalui torehan 2 gol.
masing-masing pada menit ke-68 dan 72. Dua lesakan sisanya ditorehkan oleh Griezmann pada menit ke-60 dan Frenkie de Jong pada menit ke-63. Kreasi 4 gol tersebut mendatangkan trofi ke-31 Barcelona di Copa del Rey. Mereka semakin sahih menjadi raja kali ini. Kalau dipersempit, ini adalah gelar kelima Barcelona dalam 7 edisi terakhir Copa. Mereka memenangi final 4 kali beruntun antara 2015 sampai 2018 sebelum diputus trennya oleh Valencia dan Real Sociedad. Kini trofi Copa del Rey pun kembali ke pelukan sang raja kompetisi. Barcelona semakin jauh meninggalkan Real Madrid di daftar Copa del Rey. Real Madrid cuma kebagian 19 kali mengangkat piala. Bahkan sudah lama Los Blancos tak merasakan atmosfer final di pentas ini dengan yang terakhir terjadi pada 2014. Saat itu Madrid asuhan Carlo Ancelotti yang mengalahkan Barcelona 2-1 melalui gol-gol Angel Di Maria dan Gareth Bale yang cuma terbalas sekali lewat aksi Marc Bartra. Setelahnya jangankan juara, El Real tak pernah tampil lagi di final. Adapun posisi runner-up di daftar kolektor gelar Copa masih ditempati Bilbao dengan stagnan di angka 23 trofi. Bilbao bisa dibilang paling apes karena kalah melulu dalam 6 partisipasi terakhir di final, termasuk pada musim ini. Gini Wijnaldum siap ke Barcelona karena Lionel Messi dan Memphis Depay. Gini Wijnaldum masih berencana bergabung dengan Barcelona di musim panas karena ingin bermain bersama Lionel Messi dan rekan timnya di Belanda, yakni Memphis Depay. Gelandang Liverpool 30 tahun itu dikabarkan berpikir untuk melakukan putaran balik dengan tanda tangani kontrak baru untuk bertahan di Anfield karena situasi keuangan di Barca yang kekurangan uang mulai berdampak. Tapi dia telah beritahu teman-teman di Belanda bahwa dia masih melihat masa depannya di Camp Nou. Pikiran Wijnaldum telah berubah dengan prospek memiliki Messi di sisinya. Dengan pemain Argentina itu sekarang makin cenderung bertahan di Spanyol. Tapi Ronald Koeman juga mendekati penyerang yakni Memphis Depay. Dan pasangan itu telah membentuk kemitraan yang hebat dengan Belanda setelah Wijnaldum diminta bermain sebagai pemain nomor 10. Itu adalah ide Koeman untuk berikan gelandang serangan yang lebih singkat ketika dia menjadi pelatih tim nasional Belanda. Wijnaldum dan Depay sama-sama unggul saat Belanda mencapai final Nations League 2 tahun lalu. Koeman telah diberitahu oleh Presiden Barcelona, Joan Laporta, bahwa akan ada anggaran transfer terbatas dengan klub berutang lebih dari 1 miliar euro. Tapi baik Wijnaldum dan Depay sudah habis kontrak. Namun agen Wijnaldum, Humphrey Nijman, mampu menegosiasikan syarat kontrak 3 tahun yang sesuai dengan struktur gaji Barcelona. Wijnaldum juga menarik minat dari Italia, tapi fokusnya sekarang tertuju pada Barcelona.